Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran administrasi umum, yaitu dengan Ibu Eli Marinawati. Marilah sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sehingga ilmu yang kita dapat menjadi barokah. Untuk pertemuan kali ini tujuannya yaitu kalian diharapkan dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan peralatan kantor dan mengetahui peralatan kantor apa saja yang dipakai dalam proses kegiatan administrasi dalam sebuah kantor. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas itu tentang KD 3.8. Ya, KD 3.8 itu materinya memilih peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. 4.8-nya menggunakan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Materi ini terdiri dari dua sub ya. Yang pertama pengertian peralatan kantor dan yang kedua jenis-jenis peralatan kantor. Nih, pengertian peralatan kantor. Yang kedua, jenis-jenis peralatan kantor. Ibu akan membahas mulai dari pengertian peralatan kantor. Peralatan kantor atau yang disebut juga office equipment ya. Alat-alat atau perlengkapan-perlengkapan yang dipakai dalam kantor guna kelancaran perusahaan dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasinya. Jadi, dengan adanya peralatan kantor ini akan mempermudah proses atau kegiatan-kegiatan dalam kantor, khususnya dalam kegiatan administrasi, sehingga akan menunjang tercapainya tujuan dari kegiatan tersebut. Jelas ya? Sekali lagi, pengertian peralatan kantor yaitu alat-alat atau perlengkapan-perlengkapan yang dipakai dalam kantor guna kelancaran perusahaan dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasinya. Oke, lanjutkan. Sub yang kedua yaitu jenis-jenis peralatan kantor. Jenis-jenis peralatan kantor, mungkin kalian juga sudah pernah berkunjung ke dalam sebuah perusahaan yang ada kantornya ya, jelas semuanya pasti dalam suatu organisasi pasti ada kantornya. Ibu akan membatasi hanya 10 peralatan kantor saja. Yang pertama yaitu meja dan kursi kantor. Meja dan kursi kantor ini merupakan alat kantor wajib pertama yang pasti dimiliki setiap kantor. Di atas kantor umumnya terdapat peralatan komputer, file-file pekerjaan, peralatan pribadi karyawan yang menunjang pekerjaan. Meja dan kursi kantor biasanya didesain sedemikian rupa dengan ketinggian yang disesuaikan dengan standar tertentu agar para pegawai nyaman dan tidak pegal ketika berlama-lama beraktivitas menggunakannya. Jadi maksudnya postur tubuh disesuaikan atau meja dan kursi itu disesuaikan dengan postur tubuh yang menggunakan alat tersebut. Jelas? Oke, selanjutnya yang kedua yaitu perangkat komputer. Perangkat komputer terdiri dari mesin CPU, layar komputer, beserta perangkat input seperti keyboard, mouse, dan juga perangkat output komputer. Apa bedanya input dengan output komputer? Input itu artinya masukan, yaitu perangkat input pada komputer yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Maksudnya, komputer tidak akan berjalan atau tidak akan beroperasi kalau tidak ada input yang dimasukkan oleh si pengguna. Itu maksudnya ya. Contohnya seperti apa? Keyboard, mouse, dan lain-lain. Dan yang kedua itu tadi output komputer. Output komputer artinya apa? Out artinya out itu keluar, yaitu alat yang mampu menghasilkan hasil
pengolahan data komputer. Maksudnya input yang dimasukkan tadi diolah agar dapat dinikmati oleh si pengguna, maka menggunakan output komputer. Contohnya apa? Monitor supaya apa? Menampilkan gambar. Terus speaker, earphone, speaker untuk apa? Menghasilkan suara sehingga terdengar oleh si pengguna. Jelas ya? Selanjutnya, perangkat komputer berfungsi untuk membantu pekerjaan-pekerjaan utama kantor seperti pembuatan laporan, input transaksi, pencatatan, penjadwalan, editing video, gambar, dan sebagainya. Pada umumnya, perangkat komputer kantor zaman sekarang kebanyakan menggunakan LCD tipis sebagai layar output. Berbeda dengan kantor-kantor zaman dulu yang menggunakan komputer tabung yang memakan space di meja kantor. Jadi pada zaman dulu mejanya itu harus besar karena monitornya berbentuk tabung ya, seperti TV zaman dulu. Kalau sekarang sudah minimalis, dibuat sedemikian rupa sehingga tidak memakan tempat di kantor. Oke, jelas? Lanjutkan ketiga, yaitu printer dan scanner. Printer digunakan untuk mencetak dokumen dan soft copy atau file menjadi file dalam bentuk hard copy yang tercetak dalam kertas. Sedangkan scanner adalah alat yang digunakan untuk mengubah file dalam bentuk hard copy menjadi soft copy dalam bentuk file di komputer. Perbedaan yang mendasar dari printer dan scanner adalah kalau printer asalnya soft copy menjadi hard copy, kalau scanner hard copy menjadi soft copy dalam bentuk file di komputer. Kebalikannya ya. Pada beberapa jenis printer, fungsi keduanya digabungkan atau dijual dalam satu alat. Maksudnya, dalam satu alat bisa digunakan sebagai printer dan juga digunakan sebagai scanner. Namun umumnya ada juga yang dijual dalam bentuk terpisah. Jelas ya? Jadi zaman sekarang sudah canggih, printer dan scanner disatukan dalam satu alat. Lanjutkan yang keempat, mesin fotokopi. Mesin fotokopi digunakan untuk menduplikasi file yang terdapat pada hard copy atau kertas. Hard copy atau kertas. Pengadaan alat ini penting untuk menunjang kecepatan kerja karyawan, terutama untuk menduplikasikan file-file laporan yang biasa diserahkan ke atasan atau bagian lainnya. Jadi hard copy menjadi hard copy lagi ya, tidak berupa file soft copy. Beda dengan tadi. Oke, lanjutkan. 5 yaitu alat penghancur kertas. Mesin penghancur kertas atau disebut paper shred adalah alat yang digunakan untuk menghancurkan kertas menjadi potongan-potongan kecil. Tujuannya adalah untuk mengamankan dokumen-dokumen penting perusahaan. Maksudnya, untuk menjaga kerahasiaan dari suatu perusahaan. Bila kertas tidak dihancurkan, dikhawatirkan kertas akan tercecer hingga tersebar pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dimanfaatkan untuk kegiatan negatif. Dan jika kertas itu tidak dihancurkan, maka perusahaan akan kemungkinan besar kerahasiaan perusahaan itu akan bocor dan dapat membahayakan keberlangsungan perusahaan tersebut. Jelas ya, jadi dokumen-dokumen yang bersifat rahasia kalau sudah tidak dipakai harus dihancurkan. Itu dengan menggunakan alat penghancur kertas. Oke. Yang keenam yaitu mesin absensi. Mesin absensi adalah mesin yang digunakan untuk pencatatan kehadiran karyawan dan mengkalkulasikan laporannya secara otomatis. Secara otomatis ya, sudah diprogram sedemikian rupa sehingga tidak perlu ada hitung-hitungan secara manual. Mesin absensi terdiri dari berbagai jenis, mulai dari mesin kertas ceklok, mesin absensi artificial intelligence atau kecerdasan buatan
seperti mesin absensi berbasis sidik jari atau fingerprint, face recognition atau pengenalan wajah, pengenalan retina mata, dan sebagainya. Jelas ya? Jadi fingerprint yang biasa kita temukan, kalian sering melihat di sekolah, mungkin Bapak dan Ibu guru absennya pakai fingerprint. Belum kalau di Lingga Buana belum ada pengenalan wajah, retina tidak, RV tidak, yang sudah yaitu dengan fingerprint. Oke, jelas? Lanjutkan. Pesawat telepon, mesin fax. Pesawat telepon dan mesin fax. Telepon digunakan untuk melakukan atau menerima panggilan dari klien atau orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan. Meskipun sudah terdapat berbagai macam smartphone, penggunaan telepon pada perusahaan menjadi wajib, terutama untuk menjaga formalitas. Begitupun halnya dengan mesin fax mail. Fax mail ini mirip dengan telepon karena menggunakan nomor telepon dan menggunakan jaringan kabel telepon dan perusahaan telepon. Fax mail bekerja mengirim pesan dengan men-scan lembar kertas atau dokumen yang berisi dokumen atau gambar. Kemudian data dari scan ini dikirim dari nomor fax kita ke nomor fax tujuan. Sebaliknya, ketika fax menerima pesan, nomor fax kita akan menerima data dari nomor fax pengirim. Lalu alat fax kita mencetak data yang diterima di gulungan kertas di dalam alat fax. Sepertinya rada rumit ya. Jadi intinya mesin fax ini fungsinya seperti mesin fotokopi tapi jarak jauh. Jadi kita mengirim surat atau dokumen, masukkan ke alat mesin fax, tulis nomor kita, nomor fax kita, tujuan, nomor fax yang dituju, kemudian dokumen dimasukkan ke dalam alat mesin fax dan di-scan, lalu datanya akan diterima di mesin fax penerima sesuai dengan apa yang kita kirim. Jadi seperti fotokopi berupa lembaran-lembaran kertas. Jelas ya? Jadi bisa disebut bahwa mesin fax merupakan gabungan dari telepon, mesin scan, dan printer. Telepon karena menggunakan nomor telepon, mesin scan karena di-scan sehingga tampil gambar atau dokumen di kertas di fax yang kita tuju. Jelas? Oke, lanjutkan. LCD proyektor. LCD proyektor digunakan untuk menampilkan resolusi layar lebih besar dari ukuran layar komputer normal. Maksudnya, jadi kalau orangnya banyak, tidak mungkin kan melihat dari layar komputer yang ukurannya lebih kecil. Kalau menggunakan LCD proyektor, tampilannya akan lebih besar sehingga diketahui oleh orang banyak dan lebih jelas. Alat ini digunakan ketika kita melakukan presentasi dalam rapat perusahaan, baik itu dengan petinggi perusahaan, tim, ataupun klien-klien perusahaan. Jelas? Selanjutnya kalkulator. Semua pekerjaan kantor harus dilakukan secara tepat dan dinamis. Salah satunya itu dalam urusan hitung-menghitung. Kalau kalkulator penting untuk Anda yang bekerja di bidang keuangan atau perhitungan yang lain. Dengan kalkulator, perhitungan data-data sederhana dapat lebih mudah dilakukan dan hasilnya lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada kita menghitung manual menggunakan kertas. Jadi untuk mempercepat intinya. Oke, jelas ya, sering. Yang terakhir itu filing cabinet. Filing cabinet adalah alat kantor yang digunakan untuk melakukan penyimpanan arsip data. Alat ini merupakan lemari dengan laci-laci kotak besar yang tersusun vertikal yang dapat digunakan untuk pengelompokan barang dan dokumen. Filing cabinet ini umumnya terbuat dari besi dan dapat dikunci. Mengapa terbuat dari besi?
itu untuk menjaga keamanan dari dokumen tersebut. Kalau dibuat dari kayu ataupun papan atau triplek dan sebagainya, itu akan mempermudah kerusakan dokumen yang kita simpan. Dibuat dari besi itu sehingga kuat dan tidak mudah lapuk atau terserang rayap, sehingga dapat menghancurkan dokumen. Demikianlah pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengerti apa yang Ibu jelaskan. Sampai bertemu dalam pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.